yang dulu dia sangat arogan dan juga dakwahnya sangat ekstrim, maka akhirnya teman-temannya dulu dari asatidah kibar ikut mendukungnya meskipun mengakui bahwa itu adalah zalim di saat merampok dari pondok-pondok pesantren dan di saat menonaktifkan dari ustadz-ustadz dengan kezaliman. Maka asatidah kibar pada saat itu takut dengan hegemoni. Mendengar Luqman, ada ekonya. Luqman, man. Takut. Dan saya sendiri di saat datang ke Qomar Su'aidi. Saya dulu datang ke Jawa Tengah sekalian mengurus surat-surat resmi karena kami sudah lama 17 tahun di Yaman. KTP saja tidak punya. Kecuali yang dulu dibawa 97. Maka membuat dari awal. Maka kebetulan pengen tahu bagaimana keadaan. Datanglah ke Qomar Su'aidi. Dan orang-orang Wonosobo mengambil kami untuk merekrut dakwah. Bahkan sudah diberikan rumah kepada kami. Namun kita melihat jangan sampai salah memijak. Seperti pepatah mengatakan, di situ bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Ini daerah kekuasaan siapa? Oh, si Luqman. Jawa. Nah, ini siapa menteri di sini? Oh, Qomar Su'aidi. Akhirnya kita datangi Qomar. Kami mau mengajar di pondok Ustadz Fulan di Wonosobo. Maka ditanyakan tentang saya, apakah punya ilmu? Ada. Apakah manhajnya salafi? Ya. Ya sudah, lalu kenapa? Menunggu instruksi dari King of the King in Jember. Dari raja di Jember. Kemudian akhirnya setelah menunggu hampir 2 bulan, 3 bulan, akhirnya the King of Jember tidak sepakat menyetujui. Jadi bagaimana? Ya sudah, jangan mengajar dan sebagainya. Kesimpulannya, kedoliman yang dilakukan oleh Luqman Ba'abduh dan begitupun diikuti oleh the asatidah, the biggers ataupun asatidah kibar mereka. Asatidah kibar mereka mengetahui bagaimana kedoliman, namun takut. Maka kita pun menanyakan kepada Qomar, apa dosanya kami? Salafi bukan salafi. Punya ilmu, kan dakwah harus dengan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Iya, ada ilmu. Namun master kita tidak menyetujui kamu menjadi murid. Jadi please jangan sebut master. Ya sudah, berarti tidak bergabung dan alhamdulillah kita hanya sekedar mencoba saja. Alhasil dia sekarang dijauhi oleh asatidah kibar yang dulu ikut merealisasikan dari kezaliman yang ada. Dan sekarang mereka berani untuk berteriak, kamu wahai gembong zalim. Akhirnya mengambil semua murid-muridnya dari Kingdom of Jember dan sekarang sudah bukan kingdom lagi. Semua kabur dari murid-murid, dibawa oleh bapak-bapak mereka atas instruksi dari asatidah kibar. Maka semua murid-murid yang ada di Jember yang tadinya kingdom kerajaan sekarang menjadi Pak RT. Dan sekarang sewot mencari fatwa-fatwa dari para ulama mereka. Maka mereka sekarang sedang manuver melaksanakan dakwah di mana-mana. Luqman Ba'abduh yang intinya setiap isinya kembali kepada kita harus kembali kepada ucapan ulama kibar atau ulama. Siapa yang diinginkan? Yang diinginkan adalah ulama mereka.
seperti Arafat ataupun Abdullah Al-Bukhari dan yang lainnya yang sedikit memuji Luqman dan memerintahkan agar para saatidah back to the Luqman. Maka di sini dia semua judul-judulnya kembali merujuk kepada ulama kibar agar maknanya back to me, kembali kepadaku. Namun sampai sekarang usaha yang dia lakukan sudah tercium karena semenjak dulu mereka mengetahui para asatidah kibar tentang manuver-manuver Luqman. Akhirnya Luqman pun dakwah-dakwahnya sekarang kembali kepada rujuk kepada ulama kibar, maknanya tazkiyah ulama kibar atas dirinya untuk kembali bersama Luqman itu tetap tidak digubris. Maka kembali kepada masalah kita para dai salafiyah yang sudah terpecah ini, di sana ada Luqman. Dan Luqman pun terpecah dengan kelompok nol potolnya, dan Luqman sebagai nol gadang, jadi nol gadang dan nol potol. Dan begitu pun kelompok Al-Hajawirah, dan begitu pun kelompok Roja, dan kelompok Dzulqarnain, Pak Daeng, dan yang lainnya. Maka semuanya mengaku bahwa Allah di atas langit, dan semuanya mengakui bermanhaj ahli sunnah, namun di antara kita semakin berpecah dan berpecah. Maka kita memohon kepada Allah bahwa manhaj yang ada pada kita terus diberikan perlindungan kepada Allah agar tidaklah di antara kita terpecah kembali dan terpecah menjadi sekte-sekte dan kelompok-kelompok. Maka kembali kepada ucapan Imam Ahmad, dia mengatakan indana imam, bahwa Abdullah bin Zubair Al-Humaidi bagi kami adalah imam. Maka ini menjadi pendalilan bagaimana ulama terdahulu yang mana mereka satu zaman namun tidak saling menjegal, bahkan mereka saling mentautsik dan saling memuji di antara mereka. Karena memang dakwah ini butuh kepada ta'awun sesuai ucapan Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bukan dalam dakwah ini semua orang mengajak kepada ma'hadnya, semua orang mengajak kepada pondoknya saja, dan seterusnya, tidak. Kemudian berkata Al-Humaidi, haddatsana Sufyan. Siapa Sufyan? Jika meriwayatkan Al-Humaidi an Sufyan, fa Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri, maka Ats-Tsauri nisbah kepada Al-Kufah. Maka Sufyan Ats-Tsauri dari ru'us itba'ut tabi'in, yang mana dia pada zaman itu berada di Kufah, Imam Kufah. Dan Sufyan Ats-Tsauri ma'ruf, sering kita ulang, dia adalah imam yang besar, dan disebutkan bahwa dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri dari Hisham, man Hisham? Hisham Ibnu Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Maka Hisham Ibnu Urwah Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam, yang mana di sini Al-Madani Al-Asadi, sehingga sanad ini adalah sanad dari Al-Madaniyin. Dan kedudukan dari Urwah Ibnu Zubair, maka dia adalah imam yang masyhur. Kemudian meriwayatkan dari Asim Ibni Umar Ibni Al-Khattab. Maka Umar Ibni Al-Khattab mempunyai anak selain Abdullah, juga adalah Asim. Maka Asim Ibnu Umar Ibni Al-Khattab, jelas di sini sanadnya
Al-Madani Al-Qurashi, dia adalah sahabi yang shagir. Maka Asim seperti Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Al-Khattab, dan dia pun termasuk sahabi yang shagir. Ala rajih, maka yang rajih dia adalah sahabi as-shagir, dan dia dilahirkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup. Maka inilah hadis dari Umar yang mana poin pendalilannya adalah wa gharabati syams faqad aftara shaim. Jika tenggelam matahari maka telah masuk waktu berbuka. Ini penjelasan dari ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Maka malam di sini bersifat mutlak, umum. Malamnya kapan? Sampai jam 9 malam, sampai waktu Isya, sampai midnight, tengah malam. Maka malamnya sampai kapan? Jawabnya di sini sampai masuknya awal malam, itu takdirnya. Takdirnya summa atimus siyama ila lail ay ila duhulil lail, sampai masuknya malam. Dari mana pendalilannya? Kita katakan tadi bahwa yang diinginkan malamnya, masuknya pertama malam, hadis-hadis. Tadi di hadis Abdullah bin Abi Aufa, inzil fajdah lana. Dikatakan asyams ya Rasulullah, matahari masih ada. Iya, tetapi matahari masih ada namun dia sudah masuk ke cakrawala, dari bundarannya itu masuk kepada cakrawala, maka waktu telah berbuka. Begitupun di hadis Umar di sini. Wa gharabati syams faqad aftara shaim. Maka ini hadis dari Umar dan juga hadis yang pertama dari Abdullah bin Abi Aufa menjelaskan Al-Quran. Summa atimus siyama ilal lail, maknanya ila awalil lail. Itu takdirnya. Maka kita mentafsirkan Al-Quran dengan hadis. Dan mentafsirkan kadang-kadang hadis juga dengan Al-Quran. Maka antara Al-Quran dengan hadis saling menjelaskan. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga. Maka penulis di sini masuk kepada hadis yang ketiga. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya sami'tu Aba Salamah yaqul akhbarana Jabir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ja'ahu Umar bin Al-Khattab yaumal Khandaq faqala ya Rasulullah wallahi makitu an usalliya hatta kadatu syams tagrubu wadhalika ba'da ma aftara shaim faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma salaituha fanazala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila buthan wa ana ma'ahu fatawadda'a thumma shalla yakni al-asra ba'da maghribati syams thumma shalla ba'daha al-maghrib. Maka hadis ini muttafaqun alaih dan lafaz yang disebutkan oleh penulis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lafaznya seperti ini. Adapun riwayat Muslim ada yang singkat dan sebagainya. Maka sebelum kita masuk kepada matan, kita kembali kepada sanad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim huwa Al-Fadl ibnu Dukain. Dan dia adalah Al-Qurashi Al-Kufi. Dan Al-Fadl ibnu Dukain, maka dia rawi yang di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, thiqatun hafidhun mutkinun. 3 lafaz. Thiqah, hafidh, mutkin. Menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan berkata Abu Daud As-Sijistani, Sahibus Sunan, hafidun jiddan, maka dia adalah sangat kuat sekali hafalannya. Dan Abu Zur'ah mengatakan asbat min Qabisah, lebih kuat daripada Qabisah. Dan Imam Ahmad mengatakan asbat min Waqi', bahkan dia lebih kuat daripada Waqi' Ibnul Jarrah. Dan disebutkan saduqun thiqah,
mau